Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan majelis kita puasa Sahih Bukhari. Kita masuk bab ke-20 nih. Babu barokatis sahuri min ghairi ijab. Bab berkahnya sahur, ya, berkahnya makan sahur maksudnya. Nah, tapi sahur itu tidak wajib ya. Sahur ini tidak wajib. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yadhkuris sahur, ya. Kata Imam Bukhari, karena Nabi SAW dan beberapa sahabat dahulu yang melakukan wisol dan tidak menyebutkan sahur, ya. Ada riwayat dari Imam Bukhari yang wa lam yadhkur sahur, ya, enggak pakai alif lam. Oke. Qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Juwairiyah an Nafi'in an Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wasala fa wasala an-nas, ya. Abdullah, ya, ini maksudnya Abdul bin Umar, tidak salah ini. Insyaallah Abdul bin Umar ini soalnya dari Nafi', ya. Atau Abdul bin Mas'ud, ya. Nah, bahwasanya Nabi SAW melakukan wisol, puasa wisol. Ini puasa buka besok, ya. Lanjut. Misal maghrib nanti itu tidak berbuka, tapi besok baru berbuka. Bahwa sholat nas, ya, manusia pun ikut Nabi SAW puasa wisol juga. Fasyaqqa alaihi. Nyata mengakibatkan para sahabat itu kesusahan. Panahahum. Nabi SAW melarang mereka melakukan wisol. Qalu, ya, para sahabat ngomong innaka tuwasil, ya, atau riwayat fa innaka tuwasil. Kata para sahabat, sesungguhnya kamu itu kan juga melakukan wisol, ya. Para sahabat ketika dilarang, ya, protes kayak gitu. Qala Nabi SAW jawab, lastuka hayatikum, ini adallu ut'amu wa usqa, ya. Kata Nabi SAW, ya, aku gak podo rek mbek keadaanmu itu beda, ya. Aku gak sama dengan keadaan kalian. Kenapa? Karena aku senantiasa Allah Ta'ala ngasih aku makan dan minum. Nah, yang kita gak tahu, yang para sahabat gak tahu. Oke. Nah, syahidnya di mana ini? Nah, itu. Kan tadi kan Imam Bukhari kan ngomong, ya, sahur ini nggak wajib. Kenapa? Karena para sahabat, ya, Nabi SAW juga melakukan wisol, ya. Ya, ini maksudnya apa? Tidak sahur, karena puasanya lanjut terus sampai besoknya baru berbuka. Kemudian masalah sahur ini menunjukkan ketidakwajibannya, karena mereka pernah wisol, kan gitu, ya. Kemudian masalah sahur ini berkah, lah ini hadisnya berikutnya. Qala hadatsana Adam ibnu Abi Iyas, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat, ya, yang baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, ya. Ini ada riwayat juga yang fa inna fis suhuri barakah. Makanlah sahur, kata Nabi SAW. Karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada riwayat fa inna fis suhuri barakah. Ini karena dalam aktivitas sahur itu ada keberkahan. Ya, dari aktivitas sahur, ya, sahur itu maksudnya makanan. Suhur aktivitas sahur. Nah, kata Nabi SAW ada keberkahan. Ya, di antara berkahnya apa? Ya, menguatkan orang yang puasa. Ya. Insyaallah. Oke, kita lanjut hadis ke-20 bab ke-1, ya. Babun idana wa bin nahari sauma. Ya, bab niat puasa di siang harinya. Oke, waqala
Uqalat Ummu Darda, kana Abu Darda, uqalat Ummu Darda, ya. Kana Abu Darda yaqul indakum ta'am fa in qulna la qala fa inni shaimun yaumi hadza. Ya. Imam Bukhari membawakan riwayat dari Ummu Darda. Ummu Darda cerita bahasanya Abu Darda dulu ya biasanya tanya ke orang di rumahnya, apakah ada makanan pagi hari itu. Kalau kita jawab nggak ada, maka Abu Darda langsung ngomong, fa ini shaimun yaumi hadza. Maka aku puasa hari ini. Ini kan berarti niat puasanya di waktu nahar, bukan di waktu malam. Nah, yang disebut, ingat-ingat ya, yang disebut nahar dalam bahasa Arab itu maksudnya ini dari subuh sampai maghrib. Sampai maghrib itu dianggap nahar. Maghrib sampai subuh dia dinamakan lail. Nah, biasanya di Indonesia nahar ini diartikan siang. Ya, kurang cocok aslinya ya. Karena kalau siang kan berarti habis zawal, habis zuhur. Kurang pas ya. Kemudian Imam Bukhari juga bawakan wa fa'alahu Abu Talha wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, yang dilakukan Abu Darda ini sama dengan yang dilakukan Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hudzaifah. Ya, ini maksudnya ini masyhur di kalangan sahabat, mereka biasa melakukan ini. Ini puasa ya niatnya itu ya ketika nahar, bukan dari malam hari. Kemudian lagi hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ini maksud hadis Ali ini Imam Bukhari surah Siyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan yunadi fin nasi yaum Asyura. Salam bin Aqwa nyeritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki untuk nyeru manusia tentang hari Asyura itu. An man akala falyutimma aw liyasum aw falyasum wa lam yakul fala yakul. Ada riwayat yang inna man akala falyutimma, ya, pakai inna bukan an, ya. Nah, orang ini suruh nyeru apa sama Nabi SAW? Suruh nyeru kalau ada yang, ya, kalau an berarti ini maksudnya jika, ya. Jika ada yang makan, nah, silakan falyutim au falyasum. Ya. Maka diboleh terus makan atau puasa. Barang siapa yang belum makan, maka jangan makan. Maksudnya apa? Puasa, terus puasa. Nah, ini kan berarti waktu hari Asyura itu ono sing niat puasa di siang hari, kan gitu. Nah, kemudian nanti para ulama itu berbeda. Wajibkah niat dari malam hari? Nah, kan gitu, ya. Nah, jumhur mengatakan kalau puasa wajib, maksudnya bulan Ramadan contohnya ya, puasa bulan-bulan Ramadan ini wajib niat dari malam harinya. Malam itu kapan? Pokoknya minimal sebelum subuh. Ya ini sahur misalnya sudah makan, ya itu dianggap niat. Ya. Adapun puasa sunnah semua sepakat boleh dari pagi hari. Misalnya nggak niat dari malam nggak apa-apa. Maksudnya gitu tetap sah. Dengan syarat apa? Ya sejak subuh ini dia belum makan apa-apa. Nah, kemudian yang ulama beda lagi, ya puasa sunnah itu khusus puasa sunnah mutlak atau yang puasa sunnah yang terikat. Nah, seperti apa puasa sunnah yang terikat? Misal puasa hari Arafah atau hari Asyura. Nah, sebagian mengatakan, loh ini hadis ini tadi yang kita bacakan yang dari Salamah bin Aqwa, loh ini kan puasa Asyura, berarti ya mutlak, maksudnya semua puasa sunnah. Nah, ini memang pendapat
jumhur ulama ya. Oke. Nah, terus di hadis yang terakhir tadi kalau diartikan inna berarti tadi bukan jika ya. Jika yang sudah makan maka terus no makan atau puasa. Itu kan pakai jika kalau an. Kalau inna sesungguhnya yang sudah makan maka sempurnakan atau berpuasa ya. Yang belum makan maka jangan makan. Maksudnya terus puasa. Ya. Oke. Lanjut. Bab berikutnya bab shaimi yusbihu junuban ya. Bab orang yang berpuasa itu ya ketika subuhnya masih dalam keadaan junub, ya ini belum mandi. Ya. Enggak mandi terus bagaimana lo? Kan harus sholat subuh ya. Maksudnya apa? Ya dalam keadaan junub pun ya misalnya mimpi basah misalnya ya enggak batal, maksudnya puasanya enggak batal. Kecuali ya karena mengeluarkan mani dengan sengaja lah itu nanti baru yang batal. Oke. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Sumai maula Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah ana sami'a Abu Bakar ibnu Abdurrahman qala kuntu ana wa abi hina dakhalna ala Aisyah wa ummi Salamah. Kata Abu Bakar bin Abdurrahman ya, dahulu aku dan bapakku yakni maksudnya Abdurrahman ya. Hina ada riwayat yang hina, ada yang hatta masuk ke Aisyah dan Ummi Salamah. Maksudnya pernah datangi mereka ya. Wa qala haddatsana Abu Yaman akhbarana Syuaib ani Zuhri qala akhbarani Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham anna abahu Abdurrahman akhbara Marwan anna Aisyata wa Umma Salamah akhbaratahu ya. Abdurrahman ya mengabarkan Marwan bahwasanya Aisyah dan Ummi Salamah mengabarkan dia anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi summa yaghtasilu wa yasum ya. Nama dari dua istri Nabi SAW ini Ummu Salamah sama Aisyah, mereka menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar masih dalam keadaan junub ya. Nah, dijelaskan junub pun min ahli, ya junub karena istrinya. Kemudian Nabi SAW mandi dan lanjut puasa. Wa qala Marwan li Abdurrahman bin Haris, uqsimu billah la tufarri'anna biha Abu Hurairah. Dari riwayat yang faqala ya Marwan, ada riwayat yang wa qala Marwan. Kemudian yang atas tadi wa qala haddatsana ya. Ada pakai wawunya. Atau ada riwayat lagi tadi kan la tufri'anna, atau ada riwayat yang la tufarri'anna ya. Artinya kurang lebih sama. Atau Marwan, aku sumpah demi Allah Ta'ala. Aku sumpah demi Allah Ta'ala. Nah, kejadian ini pasti tak sampai ke Abu Hurairah. Wa Marwan yauma idzin al-Madinah. Marwan waktu itu yauma idzin al-Madinah, yakni maksudnya Marwan waktu itu jadi pimpinannya di Madinah. Faqala Abu Bakar bin Abdurrahman ini tadi ngomong, fakariha dzalika Abdurrahman. Ya. Abdurrahman enggak senang dengan hal itu, maksudnya diceritakan. Tsumma qudira lana an najtamia bidil Hulaifah. Kemudian ditakdirkan lah ya, ini maksudnya Allah menakdirkan mereka semua ketemu di Dzul Hulaifah. Ini ketemu sama, maksudnya ketemu Abu Hurairah. Wa kana Abi Hurairah hunalika ard. Ya.
waktu itu Abu Hurairah itu ada di sana juga, ya. Faqala Abdurrahman di Abi Hurairah. Akhirnya Abdurrahman ngomong ke Abu Hurairah, ini dzakirun laki amron. Aku menyeritai kamu. Ya. Atau riwayat yang ini adkuru laki amron. Ya, bukan pakai dzakiron, bukan pakai fa'il ya. Pakai fi'il. Adkuru. Ini adkuru laki amron. Ini riwayat yang tertulis di layar ini yang dzakirun pakai fa'il. Ya, aku mau nyampe sesuatu ke kamu, masalah. Walau lam marwanu aqsama alayya fihi lam adkurhu lak. Ya. Nah, ada riwayat yang lam adkurhu dzalik. Ya. Nah, ada dzalnya. Kata Abdurrahman, ya kalau bukan karena Marwan sampai sumpah, ya. Nah, kayak nyeritai kamu itu, ya aku ya gak akan nyampe no ini ke kamu. Fadzakar qaula Aisyah wa Ummi Salamah. Ya, akhirnya dia nyeritakan ke Abu Hurairah, ya, tentang ya yang hadis yang dia dengar dari Aisyah sama Ummu Salamah itu tadi. Ya, kalau Nabi SAW pernah mendapati fajar, yang dimaksud subuh dalam keadaan junub, terus mandi, terus puasa, lanjut puasa. Faqala kadzalika haddatsanil Fadlu bin Abbas wa huwa a'lam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nabi SAW ya seperti itu podo di sini cerita Fadl bin Abbas. Sedangkan Fadl bin Abbas itu huwa alam, ya maksudnya lebih tahu. Ada riwayat yang wahunna a'lam, maksudnya ya istri-istri Nabi SAW itu lebih tahu keadaan Nabi SAW. Nah kalau yang ini maksudnya ditakdirna apa? Wa huwa a'lam, yang maksudnya Fadl bin Abbas itu lebih tahu daripada aku gitu loh. Ya maksudnya podo sih mau ceritakan. Nah gitu loh maksudnya gitu. Jadi maksudnya benar. Ini penguat aja. Ya kisah ini dibawakan oleh rawi ini menguatkan hadis yang tadi. Hadis yang pertama tadi. Wa qala Hammam wa min Abdillah bin Umar an Abi Hurairah radhiyallahu an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil fitri wal awwalu asnad. Ya. Dari lain dari Abu Hurairah, ya, Nabi SAW merintahkan untuk berbuka. Ya. Ya, ini bagi orang yang junub setelah subuh maksudnya ya. Tapi hadis yang pertama itu tadi lebih kuat. Nah, hadis yang pertama lebih kuat. Ada riwayat lagi yang Abu Hurairah ngomong karena Nabi SAW ya'murna bil fitr, ya, bukan ya'muru bil fitr. Ya'murna. Nabi SAW merintahkan kami, maksudnya gitu. Nah, untuk berbuka. Ya'muruna, kok ya'murna? Ya'muruna. Ya, Nabi SAW merintahkan kami untuk berbuka. Gara-gara junub ini. Ya. Nah, ini lebih lengkap syaratnya antum bisa lihat Fathul Bari. Oke, next. Babul mubasyarati lisaim. Ya, bab. Nah, ini mantap ini ya. Berjumbunya orang yang lagi puasanya. Anda dapatnya ada beberapa orang itu sampai anti bahkan mengingkari kok iso berjumbu ketika berpuasa. Ya tapi apa memang ada hadisnya ya. Bukan mencium manja tapi berjumbu. Oke, kita baca hadisnya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha yahrumu alaihi farjuha. Ya, maksudnya apa? Ya berjumbu boleh tapi tidak boleh. Ya diharamkan kemaluannya, nggak boleh maksudnya.
ya jadi sampai masuk ya, itu tidak boleh ya, membatalkan puasa. Qala hadatsana Sulaiman ibnu Harb. Qala ya, ada riwayat yang nggak pakai qala ya, langsung an Syu'bah. Ya, ada riwayat yang an Sa'id. Nah, tapi kata Ibnu Hajar itu salah ya. Yang benar an Syu'bah. Langsung an Syu'bah. Anil Hakam an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW dahulu biasa mencium dan berjumbu ya. Waktu bahwa shaim, sedangkan beliau lagi puasa. Wa kana amlakakum li irbihi. Ya. Ada riwayat yang wa kana amlakakum ila irbihi. Pakai ila, bukan li irbihi. Tapi yang riwayat yang lebih masyhur pakai lam ini ya, li irbihi. Ya, jadi kata Aisyah, Nabi SAW biasa mencium dan bercumbu ketika berpuasa. Terus Aisyah mengingatkan, wa kana amlakakum li irbihi, dan Nabi SAW itu orang yang lebih kuat nahan tidak sampai ya, orang yang paling mampu untuk mengendalikan nafsunya di antara kalian. Ya, lebih mampu maksudnya ya. Wa qala Ibnu Abbas ya, wa qala di sini ya. Kata Ibnu Abbas, ma'arib hajah ya. Irbihi tadilah ya, itu podo mbek ayat di Al-Qur'an ma'arib ya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, kata Nabi Musa kan, dan tongkatku ini bisa ya ono haja-haja yang lain yang tak gunakno, kebutuhan lain aku bisa gunakan ya. Ada riwayat yang menuliskan qala Ibnu Abbas ma'arib itu ma'aribu hajah ya. Ada riwayat yang menuliskan ma'aribu hajat ya. Ada juga riwayat yang ma'robun hajatuh, ma'robun hajatun ya. Ada riwayat yang menuliskan seperti itu. Wala Tawus ya, Imam Tawus mengatakan ulir irbah ya. Nah, ini di surat An-Nur ini ya, kan termasuk orang yang karena Allah Ta'ala nyuruh wanita-wanita ini jaga aurat kecuali dari A, B, C, D kan gitu, dari bapak-bapaknya, anaknya, mahramnya lah kan gitu. Termasuk juga ulil irbati minar rijal ya. Nah, ulil irba di situ maksudnya ulil irba maksudnya orang yang al-ahmaq, orang yang bodoh, dungu ya. Ghairi ulil irbati minar rijal ya. Bukan ya orang-orang yang ini ya, yakni apa namanya? Orang yang gak apa-apa, maksudnya terkadang sebagian aurat wanita ini terlihat, itu bagi orang-orang yang ghairi ulil irbah minar rijal ya. Ini orang-orang bodoh dari laki-laki. Ahmak. Maksudnya ahmak selain dungu yaitu apa? La hajata lahu fin nisa. Tidak ada kebutuhan terhadap wanita. Ada riwayat yang menuliskan ya la hajata lahu ilan nisa, yang enggak punya kebutuhan ke wanita. Nah, misal ya mungkin pegawai atau pegawai yang udah tua banget ya, yang memang enggak ada syahwat dengan wanita. Oke. Nah, ini bab yang pertama, bab tentang berjumbu ya. Kemudian bab berikutnya babul qiblati lis-shaim ya. Ini lebih ringan lagi, yakni bab tentang mencium bagi orang yang berpuasa. Babul qiblati lis-shaim ya.
Wa qala Jabir bin Zaid in nadhara fa amna yutimmu shaumah. Ya. Nah ini Jabir bin Zaid mengatakan kalau dia cuma melihat terus terbayang ya maka sempurna puasanya. Nah ini Syaroni bisa lihat Fathul Bari ya. Maksudnya kalau cuma melihat fa'amna, maksudnya keluar mani atau cuma bayangkan ini, tidak sampai keluar mani. Nah, maka sempurna puasanya. Oh iya, anak ingat ya, mencium sama berjumpa tadi itu bagi yang kuat ya, bagian kuat nahan syahwat. Kalau enggak kuat, maka para ulama mengatakan makruh ya. Bahkan kalau sampai keluar ya batal puasanya. Nih, kita baca hadisnya. Qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Yahya. Ya. Dari riwayat yang lain. Qala hadatsani Yahya. Ya. Hadatsani Yahya. Enggak pakai hadatsana. An Hisham. Qala akhbarani Abi. Ya, Hisham di sini Hisham bin Urwah maksudnya. Abi maksudnya Urwah bin Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Hisham an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukabbilu ba'da azwajihi wa huwa sha'im thumma dhahikat. Ya. Aisyah cerita bahwasanya Nabi SAW biasa mencium sebagian istrinya sedangkan beliau lagi berpuasa. Kemudian Aisyah tertawa, senyum. Maksudnya dia termasuk ya di riwayat yang panjang nanti si Urwa nganu Aisyah kamu toh kan nanya gitu loh. Nah, terus izin Aisyah izin ya Aisyah tertawa atau senyum ya. Terus qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham bin Abi Abdullah an Hisham bin Abi Abdullah qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah an Zainab ibnati Ummi Salamah an ummiha ya. Ini riwayat lain dari Zainab anaknya Ummu Salamah dari ibunya yakni Ummu Salamah. Qalat bainama ana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jumlah. Mana tadi? Bainama ana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah kok jumlah keliru. Ya, khamilah. Nah, khamilah ini apa? Kata Ummu Salamah, dahulu pernah aku itu ya pernah satu khamilah dengan Nabi SAW. Khamilah itu al-qatifa wa hiya kullu saubin lahu ahdab. Pakaian yang besar. Ya maksudnya gampangannya zaman sekarang selimut lah, ya, saat selimut. Idhibtu fansalaltu. Silal al-mandi wal khuruju bitadrij. Tiba-tiba aku haid itu ya. Ini aku haid. Tiba-tiba aku haid. Fansalaltu, maka aku pelan-pelan ya dengan ta'anni tadi ya dengan pelan-pelan keluar. Faqatu siyaba haidati ya. Aku ngambil pakaian khusus untuk haid. Ya. Untuk waktu aku lagi haid dulu. Nah, kisahnya orang terdahulu ini ya para sahabiat. Ya, orang-orang zaman dulu kan enggak ada softtek ya. Jadi mereka memang punya pakaian khusus. Ya kalau keluar haid ya wis pakai pakaian itu aja. Terus kasare dan dicuci itu aja. Itu enggak dipakai sholat, maksudnya gitu. Karena ya mereka berkeyakinan para salaf ini darah itu ya najis ya. Menjumhur pendapatnya begitu. Darah ini najis ya. Darahnya kan najis ya. Aku mau pakai pakaian khusus haid gitu. Faqala malak ya. Nabi SAW tanya ke aku, kamu apa? Anafisti
Apa kamu lagi nifas? Ya, ini maksudnya haid. Ya, ini bahasanya aja. Ada riwayat yang juga anufisti, ya, nufisti, anafasti atau anufisti. Ini sama juga artinya ahidti, ya. Apa kamu lagi haid? Qultu na'am. Ya, kata Ummu Salamah, iya. Fadakhaltu ma'ahu fil khamilah. Ya, terus aku masuk lagi satu selimut lagi dengan Nabi SAW. Wa kanat hiya wa Rasulullah SAW yaktasilani min ina'in wahid. Nah, dan Ummu Salamah sama Nabi SAW ya mandi dalam satu satu ember, satu bejana. Ini bukan bejana kecil ya, ember gede ya, mandi bersama maksudnya gitu. Wa kana yukabbiluha wa huwa shaim. Ya, dan Nabi SAW menciumi Ummu Salamah sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Insyaallah ya. Lagi mandi bareng sampai Nah, ini dikisahkan yang seperti ini menunjukkan apa? Bolehnya mencium ya, berjumbu ya dengan istri ya. Nah, ketika lagi puasa ya dengan syarat-syaratnya ya. Syaratnya salah satunya itu ya yakin tidak inzal ya atau keluar maninya. Nah, insyaallah sampai sini dulu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Nah, karena ini majelis habis subuh ya, utang tidur ya. Kita tidur dulu. Barakallahu fikum.